Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Jodoh Sang Dokter Tampan episode 32. Siang itu, matahari tepat di atas Bandara Sultan Mahmud Baharudin II. Hiruk pikuk tampak di sana. Walaupun terasa panas, pengunjung bandara seakan tidak peduli dengan terik matahari. Fata Morgana tampak menari-nari di atas jalan aspal yang sangat panas. Seakan hari itu adalah puncak kemarahan sang matahari. Udara panas itu berembus sampai ke beranda bandara, tempat di mana Arkana dan Mahesa berdiri. Mereka yang baru sampai saja sudah disambut oleh panasnya bumi Sriwijaya ini. Muka lesu begitu terlihat di wajah keduanya. Muka yang biasanya dialami oleh penumpang yang terkena AC lalu dihantam oleh hawa panas. Kepala Mahesa sedikit pusing, tapi Arkana sudah terbiasa dengan pergantian suhu seperti ini. Dengan tenaga tersisa mereka melangkah dengan langkah sedikit pelan. Mahesa mengikuti Arkana dengan penuh semangat. "Ayo toh, nanti keburu taksinya habis," ujar Arkana berhenti dan membalikkan badan. "Sabar, sebentar yo," ujar Mahesa benar-benar letih. "Nanti Zivanya dipinang orang lain lagi, gimana?" ujar Arkana. "Hehehe, iya, tapi Ziva tidak akan pernah berpaling dariku lagi," ujar Mahesa sedikit sombong. "Gombal kamu," ujar Arkana. Tak berapa lama, ada seseorang laki-laki berbadan kurus menghampiri mereka. Dengan baju birunya, laki-laki itu menoleh dan tersenyum di bibir coklatnya. Arkana dan Mahesa membalas senyuman tersebut dan berhenti sejenak. "Butuh taksi, tidak Pak?" ujar seorang laki-laki sembari menundukkan kepalanya. "Oh iya Pak, Bapak tahu alamat ini?" tanya Arkana mengambil ponsel lalu dilihatkannya kepada laki-laki itu. Sang sopir taksi itu melihat dengan seksama dan segera berpikir. "Oh, tahu Pak, mari silahkan," ujar Pak sopir tersebut. Mereka beranjak mengikuti sopir taksi yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berdiri, hanya beranjak 6 meter saja. Sopir taksi itu membukakan pintu mobil dan Arkana serta Mahesa langsung masuk. Hembusan AC menyambut mereka dengan harum sejuknya. Sopir itu bergerak memutar dan akhirnya masuk lalu menyalakan mesin taksi. Taksi pun perlahan mulai meninggalkan bandara. Dengan kecepatan sedang, taksi itu melaju di Jalan Jenderal Sudirman. Mata Arkana dan Mahesa dibuat takjub oleh kepadatan kota Palembang. Taksi berbelok melaju dengan pelan, memasuki sebuah perumahan. Roda taksi itu berhenti di sebuah rumah berpintu yang bernomor 29. Mahesa turun, sementara Arkana masih memberi uang kepada sopir sebelum ikut turun. "Ziva, apakah kamu di dalam rumah itu? Kalau benar, ini adalah langkah yang membahagiakan bagiku," batin Mahesa menatap rumah, dan di hatinya ia selalu berzikir dan hatinya juga berdegup kencang dan berusaha menguasai dirinya. "Ayo kita masuk," Arkana menepuk pundak Mahesa dari belakang. "Nggak usah grogi, santai aja," ujar Arkana dengan ringan. Keduanya pun melangkah. Arkana mengetuk pintu 2 kali, lalu mereka mengetuk secara bergantian. Tidak ada jawaban sama sekali. Ketika akan mengetuk ketiga kalinya, di dalam ada yang menjawab salam dan membuka pintu itu. Seorang wanita parubaya tersenyum menyambut mereka. Wanita itu adalah Uma Salamah.
"Mari, silahkan masuk," ujar Umma Salamah menyambut mereka. Keduanya masuk dengan rasa sedikit malu. Hati Mahesa masih berdegup kencang. "Nih tamu dari Jawa ya?" tanya Umma Salamah. "Iya Bu," jawab Arkana. "Mari silakan duduk, saya panggilkan Pak Syamsul dulu," ujar Umma Salamah. Mereka duduk dan Umma Salamah ke belakang untuk memanggil Pak Samsul. "Tenang aja, nanti aku yang bicara. Apakah kamu mau berbicara sendiri?" ujar Arkana. "Kamu aja, kalau aku yang ngomong nanti malah berantakan," ujar Mahesa. "Rumah calon istrimu megah juga ya, beruntungnya Ziva." Arkana menyapu pandang ke seluruh ruangan. Yang penting itu bukan rumahnya, tapi agamanya Arkana, ujar Mahesa. "Iya deh, percaya, hehehe." Arkana tertawa kecil. Dari balik tembok muncullah Pak Samsul yang memakai baju muslim berwarna coklat. Di atasnya memakai peci berwarna hitam dan celana yang senada. Langkahnya berwibawa. Arkana dan Mahesa berdiri lalu menyambutnya begitu mendekat. Mereka bersalaman, lalu Pak Samsul mempersilahkan mereka untuk duduk. Di balik sebuah tembok, Ziva dan Ayana mengintip suasana yang ada di ruang tamu itu. Mereka menguping apa yang di luar bicarakan. "Ziva, yang namanya Mahesa yang mana?" ujar Ayana. "Itu loh," tangan Ziva menunjuk ke arah Mahesa. "Ganteng juga ya, ternyata kamu pintar memilih calon suami. Hehehe," canda Ayana. "Nanti kalau kamu gak mau, biar aku aja menggantikan posisimu," ujar Ayana. "Ya jelas aku akan menerimanya lah," ujar Ziva melihat ke arah Mahesa dengan rasa deg-degan. "Ya udah kalau gitu aku yang di sampingnya aja." "Bercanda," ujar Ayana. "Boleh, nanti aku kenalkan ya," ujar Ziva. Bercanda lah. Sana kamu buat teh untuk mereka. Kasihan datang dari jauh tidak dijamu dengan baik," ujar Ayana mengalihkan pembicaraan. Ziva pun beranjak ke dapur. Tunggu dulu." Ayana menarik pelan lengan Ziva. "Ada apa lagi?" tanya Ziva. "Bikin tehnya yang manis ya. Kalau kurang manis, nanti kamu harus duduk bersama Uma, agar saat mereka minum terasa manis karena melihat wajahmu di hadapannya," gombal Ayana. Ziva tersenyum kecut lalu beranjak ke dapur. "Jangan lupa cemilannya juga dihidangkan," ujar Ayana sedikit berteriak. "Oke Tuan Putri," jawab Ziva dengan ringan. Di ruang tamu. "Maaf Pak kalau kedatangan kami mengganggu waktu Bapak dan Ibu," ujar Arkana dengan nada lembut. "Tidak sama sekali, tidak mengganggu. Ada keperluan apa ya?" tanya Pak Samsul. Arkana dan Mahesa saling memandang. Arkana lalu mengambil ancang-ancang untuk berbicara. Nafasnya ia tarik dalam-dalam lalu ia hembuskan dengan perlahan. "Begini Pak, kedatangan saya ke sini selain untuk bersilaturahmi juga mewakili teman saya Mahesa." Arkana menepuk paha Mahesa. "Untuk melamar putri Bapak yang bernama Ziva Nayara Aquela," ujar Arkana. "Oh, ini yang namanya Nak Mahesa yang dari Jawa itu," ujar Pak Samsul. "Iya Pak," Mahesa sedikit grogi. "Ziva sudah cerita banyak tentang kamu," ujar Umma Salamah. "Begini Nak Arkana, lamaran ini tidak afdol apabila Ziva tidak menjawabnya sendiri. Saya sebagai orang tua hanya bisa merestuinya. Keputusan hanya ada di tangan Ziva, karena ini masa depannya. Maka ia yang harus memutuskan," ujar Uma. Tidak berapa lama dari balik sebuah tembok, Ziva keluar dengan membawa sebuah nampan yang berisi teh dan beberapa cemilan. Ziva melangkah begitu anggun dengan dibalut baju kaftan dan kerudung putih seperti susu. Wajahnya yang cantik tertutup oleh polesan make up yang menambah kecantikan di wajahnya. Ziva meletakkan satu persatu isi baki tersebut. Mata Mahesa memandang Ziva.
Ia tidak menyangka Ziva bertambah cantik. Badannya sedikit ramping dan kulitnya kuning laksat. Hati Mahesa berdesir kencang. Ia sekejap menatap Ziva dan Ziva pun juga menangkap tatapan itu. Mereka pun saling memandang. Subhanallah, indah sekali pahatannya. Semua keindahan seolah tumpah di wajahnya. Apa yang membuat Ziva bertambah cantik seperti ini? Matanya saja seperti sepasang mata bidadari surga, batin Mahesa. Matanya, darahnya seakan mengalir deras dan cepat. Ia berusaha merangkai dirinya. Ziva duduk di samping umaknya, kepalanya tertunduk, tangannya masih menggenggam baki tersebut. Baunya diusap Uma agar tidak tegang. Bagaimana Ziv, kamu didatangi seorang pemuda dari jauh untuk melamarmu. Apakah kamu terima lamaran yang ia ajukan? Ujar Pak Samsul. Semua di ruangan itu menunggu jawaban yang terlontar dari bibir Ziva. Semua mata tertuju pada Ziva yang duduk tertunduk. Dengan bibir bergetar, Ziva perlahan berbicara. Demi mencari ridha Allah dan menyempurnakan ibadah, bismillah, saya menerima lamaran Mas Mahesa dengan tidak terpaksa. Jawab Ziva masih tertunduk. Ia ingin sekali mengangkat kepalanya, tapi dia malu. Nah, itu sudah dijawab. Sudah mendengar sendiri kan, kami sebagai orang tua hanya bisa merestui, ujar Umak Salama. Hati Mahesa berbunga-bunga. Ia sungguh bahagia mendengar jawaban itu. Bacaan tahmid terus berkumandang di batinnya. Tapi ia harus pandai-pandai menyembunyikan wajah agar tidak terlalu berlebihan. Arkana juga ikut senang mendengar jawaban itu. Kalau begitu, langkah selanjutnya mencari tanggal baik untuk ijab kabul, ujar Pak Samsul. Saya dan Mahesa menyerahkan ini kepada keluarga Bapak saja. Nada Arkana membuat semringah. Pelaksaannya lebih cepat lebih baik, ujar Uma. Pak Samsul berpikir sejenak. Ia tidak mau gegabah dalam hal ini. Ia harus menentukan waktu, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat sekali. Sambil berpikir, Pak Samsul mengusap kumis tipisnya. Kalau minggu depan bagaimana? Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lama, ujar Pak Samsul. Boleh itu, menurut Uma pas, tidak kurang dan tidak lebih, ujar Umak Salama mendukung. Gimana, kamu siap minggu depan? Tanya Arkana kepada Mahesa. Insya Allah siap, jawabnya dengan mantap. Sepakat, minggu depan ya Pak, ujar Arkana. Selama di sini, kalian apa mempunyai tempat tinggal? Tanya Pak Samsul. Belum Pak, mungkin nanti kami akan mencarinya karena kami baru tiba, ujar Arkana. Ya sudah, kalian tinggal saja di kontrakan Bapak, ujar Pak Samsul. Tempatnya di mana Pak? Tanya Mahesa. Tempatnya di rumah paling depan di perumahan ini yang bercat putih silver, ujar Pak Samsul sembari memberikan kuncinya yang dia ambil dari sakunya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak, Bu, ujar Arkana dan Mahesa. Iya, sama-sama, ujar Umak Salama. Setelah menikmati perjamuan, mereka langsung beranjak ke rumah kontrakan. Badan mereka sangat letih semenjak tadi belum bersih-bersih dan sholat duhur. Mereka berencana untuk menjamak sholat karena waktu sudah mepet. Bersambung.